Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Siti Tunariyah NIM 2618105, Putri Aini Azaka 2619094, Anisya Nurul Hikmah Munawar Putri NIM 2619110, dan Nadia Tamhidah NIM 2619112. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesalahan dalam berpikir. Dalam materi ini, kita memiliki beberapa subtema, yaitu pertama, pengertian berpikir. Lalu yang kedua, urgensi dan tuntunan berpikir. Yang ketiga, arti kesalahan berpikir dan macam-macamnya. Kemudian yang terakhir, sebab kesalahan berpikir dan cara menghindarinya. Kita langsung ke subtema pertama, yaitu pengertian berpikir. Pasti kalian sudah pernah dengar kata berpikir. Lalu, apa sih itu berpikir? Berpikir adalah proses pengungkapan suatu misteri, mahjul atau belum diketahui, dengan mengolah pengetahuan yang telah ada di dalam benak kita, sehingga yang mahjul itu menjadi maklum atau diketahui. Dengan kata lain, berpikir adalah proses membuahkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu macam-macam berpikir. Berpikir dibagi menjadi 4, yaitu pertama, berpikir alamiah. Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekitar. Contohnya, penalaran mengenai panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu, pasti kayu itu akan terbakar. Kemudian yang kedua, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Contohnya, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat ada pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Kemudian yang ketiga, berpikir autistik. Berpikir dengan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Contohnya itu melamun dan berhayal. Kemudian yang terakhir, berpikir realistis. Berpikir realistis yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Contohnya itu berpikir bahwa semua manusia yang hidup pasti akan mati. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anisya Nurul Hikmah Munawar Putri. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai urgensi dan tuntunan berpikir. Yang pertama yaitu urgensi berpikir. Salah satu ciri yang membedakan manusia dari hewan terletak pada potensi nalar, kegiatan nalar, atau kegiatan berpikir dalam merenungkan objek pikir. Eksistensi dan fungsionalisasi akal dapat meningkatkan derajat dan status keberadaan manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemegang amanat ibadah, risalah, khalifah di muka bumi ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa berpikir itu sangat penting, apalagi mengetahui metodologi berpikir yang akan menjadi penuntun ke arah berpikir benar dalam menegakkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian yaitu tuntunan berpikir. Karena kedudukan dan peranan berpikir begitu penting, Islam tidak saja memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya, tetapi juga memberikan pedoman, langkah-langkah metodologis, serta teknis penggunaan akal dengan metode dan teknis yang lurus dan meluruskan ke arah pencapaian kebenaran yang sebenarnya. Bahkan jika kandungan Al-Quran diteliti dan dikaji, akan kita temukan paling tidak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu al-taharur min quyud al-urf wa al-tahalus an aghlal al-taqalid, yaitu upaya membebaskan pemikiran dari belenggu taklid serta menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip pengetahuan. Langkah yang demikian itu disebut metode ilmiah praktis.
Yang kedua yaitu al-ta'amul wa al-musyahadah, yaitu langkah meditasi dan pencarian bukti atau detail ilmiah empirik. Yang ketiga yaitu al-nah wa al-muwajanah wa al-istiqra', yaitu langkah analisis, pertimbangan, dan induksi. Langkah ini merupakan kegiatan penalaran dengan pedoman pada prinsip-prinsip penalaran untuk menemukan kebenaran ilmiah dari data-data empirik yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu al-hukm mabni ala al-dalil wa al-burhan, yaitu langkah membuat keputusan ilmiah yang didasarkan atas argumen dan bukti ilmiah. Selanjutnya, Al-Quran memberi tuntunan agar dalam kegiatan ilmiah digunakan 3 potensi instrumen untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara terpadu. 3 potensi instrumen tersebut yaitu: yang pertama, ketajaman indera; yang kedua, analisis penalaran yang sistematis; dan yang terakhir yaitu kejernihan nurani yang terilhami. Begitu pula agar akal terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam berpikir, Al-Quran pun meletakkan kaidah-kaidah metodologis dalam penggunaan akal. Kaidah-kaidah tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, tidak melampaui batas; yang kedua, membuat perkiraan dan penetapan; yang ketiga, membatasi persoalan sebelum melakukan penelitian; yang keempat, tidak sombong dan tidak menentang kebenaran; yang kelima, melakukan check and recheck; yang kelima, berpegang teguh kepada kebenaran hakiki; selanjutnya, menjauhkan diri dari tipu daya; selanjutnya, mewujudkan kebenaran hakiki; selanjutnya, menyerukan kebenaran hakiki; dan yang terakhir, mempertahankan kebenaran hakiki. Uraian semua tadi merupakan tuntunan berpikir berdasarkan petunjuk Al-Quran. Jadi pola berpikir yang demikianlah yang disebut mazhab berpikir Qur'ani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti kesalahan berpikir dan macam-macamnya. Yang pertama yaitu arti kesalahan berpikir. Kesalahan dalam berpikir atau sesat pikir ialah kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata-kata yang secara sengaja atau tidak telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan tidak tepat. Kemudian macam-macam kesalahan berpikir. Macam-macam kesalahan berpikir ada 3. Yang pertama yaitu kekeliruan formal. Dalam kekeliruan formal ada beberapa kesalahan. Yang pertama, menggunakan 4 term dalam silogisme. Yang kedua, kedua term penengah tidak mencakup. Yang ketiga, proses tidak benar. Yang keempat, menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Yang kelima, mengakui akibat. Yang keenam, menolak sebab. Yang ketujuh, bentuk disjungtif. Dan yang terakhir, tidak konsisten. Kesalahan berpikir yang kedua yaitu kesalahan informal. Dalam kesalahan informal ada 15 kesalahan. Yang pertama yaitu kekeliruan karena kurang tahu. Yang kedua yaitu kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Yang ketiga yaitu kekeliruan karena memaksakan praduga. Yang keempat yaitu kekeliruan karena mengundang permasalahan. Yang kelima yaitu kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Yang keenam yaitu kekeliruan karena berganti dasar. Yang ketujuh yaitu kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Yang kedelapan yaitu kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. Yang kesembilan yaitu kekeliruan karena menyerang pribadi. Yang ke-10 yaitu kekeliruan karena pertanyaannya ruwet. Yang ke-11 yaitu kekeliruan karena alasan terlalu sederhana. Yang ke-12 yaitu kekeliruan karena menetapkan sifat. Yang ke-13 yaitu kekeliruan karena argumen yang tidak relevan. Ke-14, kekeliruan karena salah mengambil analogi.
Dan yang terakhir, kekeliruan karena mengundang belas kasihan. Dan kesalahan berpikir yang terakhir yaitu kekeliruan dalam penggunaan bahasa. Kekeliruan dalam penggunaan bahasa ada 6 kekeliruan. Yang pertama itu menggunakan term equivokal. Yang kedua yaitu menggunakan term metafosis. Yang ketiga yaitu menggunakan aksen yang membedakan arti suatu kata. Yang keempat yaitu menggunakan konstruksi kalimat bermakna ganda. Yang kelima yaitu kesalahan dalam komposisi. Dan yang terakhir kesalahan dalam pembagian. Sebab-sebab kesalahan berpikir dan cara menghindarinya. Sebab-sebab kesalahan berpikir. Manusia menyadari keterbatasan kemampuan akal dalam memikirkan objek pikir. Oleh karena itu, kerap kali terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan kegiatan berpikir. Kesalahan berpikir bisa terjadi disebabkan oleh 1. Tergesa-gesa dalam membuat keputusan atau asyar fi al-hukum. Kedua, menganggap mudah dalam mengajukan proposisi, tidak teliti dan tidak hati-hati atau suhulatal tasdik. Ketiga, membangga-banggakan kemampuan pikir dan pendapat diri sendiri atau at-tahajjud bi al-rai. Keempat, tradisi yang keliru atau tatsir al-adah. Yang kelima, mengikuti kecenderungan hawa nafsu atau al-ma'iwulu wa al-syahwah. Keenam, senang berselisih pendapat atau hub al-muhalifah. Ketujuh, haus pujian orang lain atau hub ar-ra'i. Jika seseorang melakukan hal-hal tersebut, ia akan mudah terjebak dalam kesalahan berpikir. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian, cara menghindari kesalahan berpikir, yaitu kita harus percaya diri terhadap argumen, harus bersikap kritis terhadap argumen, menggunakan bahasa sesuai situasi, keluasan dan kemampuan penggunaan bahasa, menggunakan bahasa yang jelas, dapat mendefinisikan setiap kata yang digunakan, dan dapat mengendalikan perkataan responden. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.